Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana performa timnas selama gelaran Asian Championship 2024 dan bagaimana peluang di match berikutnya, kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola yang tidak lain tidak bukan adalah Fernand Huta Barat. Selamat siang, Bung Fe. Selamat siang, Mas. Apa kabar? Sehat, Bung Fe. Kita sudah mengetahui bagaimana Indonesia menghadapi Filipina memang di atas kertas. Berbicara statistik, berbicara head to head, Indonesia unggul segalanya. Tapi yang cukup berbahaya adalah bagaimana di atas angin, tiupan-tiupan angin ini yang tentunya bisa menjatuhkan timnas Indonesia. Seperti apa kalau Bung Fe melihatnya? Ya, kalau saya melihatnya kita tidak bisa berbicara dengan berdasarkan statistik ya. Karena kita tahu juga statistik ini bukan jaminan untuk kita bisa dengan gampang mengalahkan Filipina. Masanya udah berbeda. Dan sekarang juga kita tahu timnas kita ini mayoritas 11 pemain ini pemain debutan yang baru masuk dalam tim nasional, juga baru lakukan laga internasional di tim nasional. Artinya memang di sini mereka perlu experience ya. Maka juga kita juga tidak boleh terlalu berharap banyak ketika pada saat nantinya mungkin kalau kita gagal. Tapi kalau saya sangat optimis ya, kita bermain di kandang dan kita juga tentunya juga pelatih juga sudah membuat perubahan strategi, dan ini jelas terlihat ketika pada saat melawan tim dari Vietnam ya, kita bisa menahan begitu bagus serangan dari Vietnam walaupun akhirnya kebobolan juga. Tapi paling tidak kita udah terlihat ada progres di mana kita mampu memainkan posisi defense dengan baik dan juga mengincar serangan balik, counter attack dengan bermain kita 3-5-2 dan ketika menyerang bisa keluar jadi 3-4-3. Nah, harapannya sekarang adalah bagaimana Coach Sintayong bisa memainkan pola juga strategi yang tepat untuk menghadapi Filipina. Karena di match terakhir Filipina ini ditahan draw oleh Vietnam di kandangnya dengan skor 1-1. Artinya Filipina hanya baru dapat 3 poin, Indonesia 4 poin, dan di bawahnya Indonesia itu ada Myanmar ya. Nah, kalau Indonesia bisa menahan saja hasil draw itu maksimal bisa kita lolos, tapi lebih baik adalah kita harus bisa menangkan pertandingan dengan poin 3 sehingga kita tidak harus ditentukan nasibnya dengan tim lain. Karena di satu sisi juga Myanmar juga akan berhadapan kalau saya tidak salah melawan Vietnam, dan dia pun kemudian bisa mencari poin kemenangan untuk bisa menjadi runner-up-nya Vietnam nanti di grup B ini. Saya pikir begitu. Kalau kita berbicara kemenangan tentu menjadi harga mati, artinya Sintayong pada pertandingan besok akan dipaksa untuk bermain di luar dari skema yang biasanya dia terapkan, skema melakukan counter attack. Sementara menurut Bung Fe sendiri melihatnya seperti apa untuk pertandingan besok? Ya, saya pikir kalau realistisnya kita harus ofensif ya. Kita tidak bisa lagi menahan. Seperti sama halnya ketika pada saat kita bermain di kandang melawan Arab Saudi ya. Dari menit awal kita mampu bermain lepas, bermain keluar untuk memberikan tekanan. Tapi ya dengan catatan kita memang berbeda. Tim senior dengan tim sekarang yang turun di Piala AFF ya. Tapi paling tidak ini harus dilakukan. Dengan pemilihan pemain yang tepat, saya pikir kita harus memulai menyerang dari menit-menit awal. Karena kita tahu bagaimana pertahanan dari Filipina begitu kuat. Dengan begitu juga banyak juga mereka menggunakan pemain-pemain senior. Dan juga harus waspada dengan pemain nomor 9 yaitu Harvey Gumioso. Itu pemain yang sangat berbahaya bagi penyerangan daripada Filipina. Dan saya pikir dalam komposisi yang terbaik nanti harus diturunkan oleh Sintayong, kita tidak lagi bisa bermain hanya menunggu lawan masuk dan kita memberikan counter attack karena kita bermain di kandang dan kita butuh poin kemenangan. Paling tidak kita harus menyerang dari menit-menit awal dan memberikan pressure kepada Filipina dan membuat Filipina tidak bisa nyaman untuk bermain. Itu mungkin kuncinya ya. Kita harus melakukan pressing di setiap jengkal pertahanan sehingga Filipina tidak bisa menekan Indonesia, dan paling tidak kita yang akan mencuri gol pertama untuk bisa meningkatkan kembali kepercayaan diri dari para pemain. Dan tentunya dengan bisa dimainkannya kembali Marcelino menjadi salah satu amunisi yang cukup penting bagi Indonesia yang ingin mencari kemenangan ketika menghadapi Filipina. Begitu sedikit mungkin, Bung Fe. Ya, saya setuju ya. Paling tidak juga Marcelino juga dengan pengalaman internasionalnya juga bermain di tim senior, juga bermain di klub luar ya. Kita berharap bahwa Marcelino yang ada di depan, di jangkar depan yang mungkin bisa menjadi solusi ya bagaimana Indonesia bisa memberikan pressure kepada pertahanan dari Filipina. Karena kita tahu di Piala AFF ini masih minim pemain depan untuk mencetak gol. Yang mencetak gol adalah Asnawi ketika lawan Myanmar menang 1-0. Terus pada saat lawan Laos yang mencetak gol pemain belakang semua, Nadek dan juga Ferrari ya. Jadi saya pikir ini adalah bagaimana kemampuan dari pemain depan ini harus sangat diuji. Juga ditopang harusnya dengan lini kedua. Gimana kita tahu Arkan suka bermain di sana, bahkan juga mungkin ada Rayhan Hanan. Mereka juga harus kreatif ya untuk membangun serangan sehingga akhirnya peluang-peluang kepada striker ini semuanya bisa terdapat dan juga mereka bisa mendapatkan momen untuk mencetak gol. Baik, terima kasih Bung Fernand Huta Barat selaku pengamat sepak bola terkait evaluasi dan juga persiapan dari timnas Indonesia menghadapi Filipina yang tentunya kita berharap semua Indonesia bisa memetik poin di pertandingan ini. Selamat siang, Bung Fe.